Ya, Iya. kita apresiasi dulu yang barusan tampil dari tari kreasi baru dari Sanggar Kinanti. Boleh tepuk tangan. ibu-ibu. Matur nuwun. Hari ini kita ketemu ibu-ibu. Senyumnya mana ini, Bu? Wah. Bu nggak senyum menjep. Menjep. Opo iki? Karena mungkin dredeg ya, karena Kok ini dredeg? karena di depannya ada narasumber yang keren-keren. Oh. Ini kan pengen kita di sini tuh pengen ngobrol, pengen tahu potensi yang ada di seputaran sini, sekaligus kita nanti mau memperkenalkan apa itu Sibakul Jogja. Iya, dan hari ini mohon maaf ya ibu-ibu, kita dipisahkan oleh jarak tembok. Gak apa-apa, jadi ada yang di luar, ada yang di dalam, tapi sama saja. Iya. Semuanya sama. Ini nanti kita tanya Bu Lurah deh. Kenapa? Boya diperluas. Di tingkat ya? di tingkat. Malah saya angel kalau di tingkat. Nanti kita atas bawah ya. Iya. Tapi hari ini kita ada di kota. Jadi kita disajikan oleh banyak kuliner. Kita di Aula Kelurahan Gedong Kiwo, Kementerian Mantri Jeron Kota Yogyakarta. Tepuk tangan. Wes, ini kalau ketemu ibu-ibu dari kota ini loh ya, isinya kuliner semua ini loh ya. Iya, Ini iya. semua kru tadi langsung kelaparan. Karena langsung iya. begitu melihat itu ada apa? Lumpia ya ini, Bu. Lumpianya sinten nih, Bu? Ada lumpia. Oh, sosis Solo. Oh, sosis Solo. Wah, ini aneh ini. Soalnya kita kan nggak ngicipin Bu, nggak tahu. Nggak ada tulisannya juga. Terus ada kacang bawang. Siapa yang punya kacang bawang? Ada telur asin. Ada Ibu yang punya jenang. telur asin. Boleh Itu apa Mbak angkat namanya? tangan. Jenang grendel. Jenang. Jenang Wah, bukan ini ya? favoritnya Pak Wisnu Iya, ini. Pak Bu Lurah. Iya. Jenang ya? Yang punya jenang siapa, Bu? Jenang sungsum. Jenang gempol. Terus ini juga disajikan semua sehat, ini dapat jus. Siapa yang punya jus ya ibu-ibu? Oh, di luar. Oke. Iya, ini pokoknya kuliner semua. Dan ini juga tahu. Ini katanya Bu Lurah, ini semua di sini paling tahu. Paling tahu. Karena Iya. nggak seperti presenternya. Enggak tahu. Sok Nggak- tahu, sok tahu. Sok tahu dan nggak tahu. Iya, ini ada tahu, kemudian ya kuliner banyak, kemudian ada Fashionnya ekoprint. Tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu, luar biasa. Hari ini saya Marta Sasongko Dan saya Aat Kumorojati. di acara Dinas Koperasi dan UKM DIY untuk bersilaturahmi dengan para pelaku UMKM di seluruh DIY. Ini dia Sarasehan Sibakul. Dan kita nggak sendirian ya, pastinya ada narasumber, tapi tetap narasumbernya juga ibu-ibu, para pelaku usaha. Kita nanti juga akan tanya-tanya. Jadi tadi yang udah saya tanyain, saya ditanyain. Ditanya apa? Lama nggak ditanya ya. Saya biasanya ditanya harganya berapa, gitu doang. Karena bakul ya. Nanti iya. kita cerita-cerita sama ibu-ibu ya. Oke, kita mungkin memperkenalkan ini narasumber yang Kenal nggak? yang sangat terkenal ini. Sangat terkenal di dong. keluarganya masing-masing. Paling enggak kan terkenal. Oh iya, kenalin yang pertama. Yang pertama, ini Pak Kabid. Oh, Pak Kabid ini. Kewirausahaan dari Dinas Koperasi dan UKM DIY. Nah, ini Ibu pas sekali nanti hadir di sini Pak Kabid, Pak Wisnu Wisnu Hermawan. Sugeng siang Mbak Marta, Mas Aat. Iya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Ada bapaknya enggak ini? Ah, Ada, bapaknya ya. kerja ya, Bu. Tersembunyi. Ibunya iya, piknik. Pantes hidangan kayak snack pagi di Iya. sekitar kota. Pas cocok ya Pak. Iya, nggih. Tinggal maem nih emang. Sayangnya kok talk show dulu gitu ya Iya. Pak. Iya, nggih. Ini sudah kayak suguhan loh Pak, Iya, disuguhi. iya, iya. Iya. Ini keramahannya orang kota Pak. Saya kalau tiap pagi golek snack pagi di daerah Rapia sini? ini ya. Oh, iya, Ternyata iya. di sini juga sama ya ternyata ya. Iya. Hidangannya nggih. Ini Mungkin ini suppliernya Pak, nanti Iya, kita ada tanya-tanya. sosis, ada tahu gitu kan. Kalau yang matang sama belum matang ada semua Belum komplit matang. kayaknya ini ya. Membayangkan yang sudah matang ini kayaknya Iya, ya. iya, iya. Baik, ini Pak Wisnu pokoknya urusan dengan para pelaku UMKM banyak banget ibu-ibu. Jadi nanti kalau ada perlu informasi apa dari dinas termasuk ke Pak Betul. Wisnu ya. Kemudian kita juga bersama dengan wakilnya ibu-ibu semuanya di DPRD DIY, Ibu Dr. Anda Hajah Siti Nurjana. Bu Nur. Bu Nur. Boleh disapa ibu-ibu? Pakai mic Bu, boleh? Oke, pakai mikrofonnya.
Iya, Bu pakai mikrofonnya tadi nggak dengar suaranya. Maaf. Iya. Lupa. Gimana ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Lancar usahanya? Alhamdulillah. Semoga terus jaya. Iya. Amin. Wah ini pokoknya sama Bu Nur. Kalau Ini ketemu Bu Nur tuh ayem gitu loh rasanya. Kenapa? Ya, kayak ketemu ibu yang mengampu banyak sekali UMKM yang ada di sini. Nanti juga menyemangati juga Bu. Pokoknya di sini semua boleh cerita, boleh berbagi apa ya pengalaman juga. Betul. Nanti biar Bu Nur Dan mungkin juga termasuk kebutuhannya. kebutuhannya apa nanti Iya. biar sama-sama tahu termasuk Bu Nur juga nanti. Iya, tapi kamu ngomong-ngomong kamu bilang kok kayak ibu mau minta sangu ya? Mau minta sangu buat jajan ini loh. Banyak Bu, jajan. iya. Mau jajan. Oke. Iya, dan hari ini juga Bu Lurah sudah hadir, Bu Rina Budi Prastiwi SIPMSI. Bukan sudah hadir, wong kita yang menghadiri di sini Kita ya yang Bu. nunut tuh ini. Iya. Bertamu kan Oh, Mbak iya. Marta dan Kula nuwun Bu teman-teman Lurah. semuanya. Ya. Iya. Selamat pagi ibu-ibu UMKM ya di Gedong Gio dan juga di Mantri Jeron ya ini semantri Jeron yang hadir Iya. pada kesempatan pagi siang hari ini. Alhamdulillah ini banyak produknya udah dibawa ya. Komplit Bu. Komplit. Komplit. Ini Bu Lurah sudah hafal belum warganya? Soalnya baru 2 bulan toh. Gitu. Beberapa saya hafal, beberapa Beberapa belum. sudah hafal ya. Boleh tepuk tangan dulu buat menyemangati Bu Lurah. Ini Bu Lurah kayaknya sudah kelihatan energiknya ya. Iya. Jadi ini lari cepatnya mungkin nanti sudah kelihatan dari beliau Betul profilnya. sekali. Program-programnya. Oke, dan yang di ujung ini Bapak Ibu, ini ada seseorang Oh, seseorang. yang Sesosok. sesosok. Iya. Kalau namanya itu Mas Muhammad Alfian Muzaki. Tapi ketika datang di tokonya, namanya berubah langsungan. Kok bisa berubah? Langsung nanti kita dengar ceritanya. Oh, Itu jadi beliau adalah pelaku usaha. Pelaku usaha. Punya brand. punya ya. brand yang Nah, namanya brandnya itu jadi berubah pokoknya. Iya. Nggak usah ke jadi- Dukcapil tapi langsung berubah di toko. Itu Tapi aneh itu. Hari ini pokoknya kita panggil Mas Zaki. Tapi nanti kalau ke toko Beda panggilnya lagi. Pak Jo. Nah, Pak Jo. Kenapa seperti itu nanti kita Nanti cerita. kita bahas ya. Begitu ya, Mas Mas Zaki ya. ya. Mas Zaki. Ayo mau ngomong Pak Jo. Kalau Pak Jo ada diskonnya nanti. Oh, iya. Kalau Mas Zaki ini Mas Zaki nanti boleh memberikan inspirasi ya buat ibu-ibu ya. Siap. Oke. Dan saat ini kita mau ketemu ibu-ibu Mbak Marta, kita mau iya. cerita-cerita ya sama warganya Bu Lurah. Mohon izin. Yang Saya pertama mau Bu Wasti, ayo Bu, Bu Wasti cerita mana? dulu. Bu Wasti sama Bu Sumiati, ayo sini Bu. Monggo, Berdua, Bu ya, Wasti. Soalnya kadang-kadang kan aku lah sendiri tuh wedi ya, berdua Dredeg. deh. Heeh. Sini, Bu. sini. Bu Wasti sini Bu, di tengah. Ya. Nur sewu ya Pak Wisnu dan Bu Lurah, Bu Nur. Oke, Bu Wasti boleh cerita. Perkenalan dulu Bu, biar tambah terkenal. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi. perkenalkan saya adalah Wasti Collection. Nama saya Wastinah ya Ibu. Ya. Dari Wasti Collection. Iya, saya dari Kelurahan Suryo Diningratan, rumahnya di Minggiran Ibu. Produknya Bu. Produknya adalah Cibori, Cibori. dan juga ada Ecoprint juga jemputan. Tapi Jemputan, yang saya Cibori, bawa dan sekarang Ecoprint. adalah Ecoprint. Nah, produknya yang ada di belakangnya Bu Lurah Oh, keren dan Pak ya. Wisnu. Oh, Bu Lurah udah beli. Gak bilang-bilang loh Bu Kok nggak Lurah. beli 3 loh, kan ada kita ya. Iya. Ini ngomong sendiri atau ada kelompoknya juga? Saya sendiri, alhamdulillah. Yang jahit? Produknya? Ada. Ada, berarti nggak sendiri. Ada. Iya. Bu, ini produknya ini sekarang jadi dibikin apa aja nih Bu? Dari mulai bikin kainnya Iya, ada. sampai dijahit jadi produk. Iya, iya, ada kain, kemudian saya juga buat fashion, ya baju, ada outer, ada pasmina jadi outer juga, ada topi, kemudian ada dompet kecil juga ada. Oke. Itu ada Buat- kaos juga? Ada kaos. Iya, kaos juga ada. Bu, Oh. Topinya Topi ke ada bawah, ya? Ke Bu. bawah. Nje. Jadi Bu Wasti, komplit ya? ini kan Bu Lurah sudah beli. Nje. Kalau Bu Lurah kan ya yang di sini. Kalau yang lainnya tuh, kalau pengen beli itu kemana? Sama saya misalnya. Saya nyarinya mau nyari kemana, nih. Bu? Ya, saya ada di Minggiran dan juga saya sering mengikuti pameran, sering dipanggil oleh dinas
Disperindak Kota juga provinsi. Insya Allah besok tanggal 1 saya ada di BRJ. Weh, ke Jakarta. Pameran di sana. Oke. Sudah tahun keberapa Bu ikut? Sudah 2 kali. Sudah 2 kali. Gimana responnya? Alhamdulillah bagus banget. Bagus Oke. banget. Itu gimana, laris? Laris, Apa ya. nanti ada orang yang repeat order lagi nyari Ibu? Laris juga dapat order juga. Oh. Oke, kalau boleh tahu Bu, ini kan bentuknya saya lihat kan fashionable, maksudnya bentuknya ya update lah. Kayak ini yang dipakai juga punya Ibu sendiri? Iya. Oke, ini kan potongannya bentuknya. Ini referensinya dari mana Bu? Ya saya desain sendiri sih. Desain Oh, sendiri. desain sendiri. Oh, iya iya iya. Keren. Berarti keren ya. Ibu sudah, maksudnya tadi yang dimaksud Aat itu jualannya apa exposure produk itu kemana aja Bu? Kemana Pakai jualnya? apa selain pameran? Saya cuma pakai WA sama Facebook aja. Oh, udah ada IG. kemana-mana ya pakai itu aja. Alhamdulillah. Oke, Ibu sudah daftar Cibakul? Sudah. Sudah. Ya. Kapan? Sudah lama sih. Heeh. Sudah lama tapi lupa Cuma passwordnya. Nah ini tadi di reset passwordnya udah Bu, sekarang udah tahu. Sudah ya. Oke, Oke, udah di reset ya. Insya Allah udah. besok akan saya pakai. Nah. Oke, sudah dengar ada free ongkir? Sudah. Nah, mau dapat free ongkirnya? Mau fasilitasnya bagus. Oh Oke, iya. sekarang Kalau Bu Asti untuk mengembangkan usahanya ini pengennya apa lagi? apa yang dibutuhkan? Maunya sih punya toko sendiri ya, karena saya belum punya toko. Saya hanya buka di bareng-bareng, ada di Lipo Plaza juga di sana. Ya, ingin- Enggak, kalau punya toko sendiri itu emang penjualnya tinggi gitu atau gimana Bu? Kok pengen Ya, punya toko? Ya Atau alhamdulillah sudah laku. Heeh. Ya, sudah dapat pesanan juga, baik seragam ataupun dari pribadi sudah. reguleran alhamdulillah. seragam gitu ya. Oh, seragamnya juga ekoprint gitu Bu? Ada ekoprint, ada sibori juga. Oh, Kemarin iya, iya. ada jumputan. Oke. Oke, semoga tambah laris ya Bu. Alhamdulillah. Dimulai dari Makasih. barang-barang nggak apa-apa. Yang penting jualannya tambah terus Amin. setiap tahun ya. Makasih. Oke. Kemudian yang kedua Bu Sumiati yang tadi dibilangin Bu Lurah, ini paling tahu sedunia. Bu Sumiati tahu Iya, ya ini. heeh. Ini sebenarnya nggak sendiri ya, ada beberapa yang bikin tahu ya ibu-ibu di sini. Boleh angkat tangan yang punya tahu lagi juga yang lain Tahu, yang sudah tahu. tahu. Di luar ya. Di luar banyak ya. Ini mewakili aja ya Bu Sumiati ya Bu, izin ya. Boleh cerita Bu Sumiati ini usahanya tahu itu seperti apa, kelompok atau dikerjakan di mana gitu? Ya, perkenalkan nama saya Ibu Sumiati. Saya alamat rumah saya di Kelurahan Gedong Kiwo, RT 72 RW 15. Kami memproduksi tahu, ada tahu putih halus, itu udah dikasih bumbu. Oh. Terus ada tahu goreng, magel sama pong itu untuk bakso itu. Kami jualan di pasar. Baru Pasar Demangan. Oh, Pasar Demangan. Iya. Itu sudah ada yang ngambil apa ibu Udah. punya lapak sendiri? Punya khusus lapak tahu? sendiri, Oh. terus nanti udah punya ada Langganan. pelanggan ada gudeg, ada gorengan, itu. Produksinya di mana Bu? Di Nduko. Oh, Di di rumah. rumah, iya, heeh. Kelompok? Enggak, Sendiri? sendiri. Oh, iya. Kalau sehari produksi berapa kilo Bu? Ya sekitar 50 kilo. 50 kilo Iya, untuk heeh. tahu aja. Iya, untuk tahu putih sama tahu goreng Oh. Setiap hari. setiap hari. Dan itu langsung habis. Maksudnya Ya. langsung ada yang ngambil, ada yang Ya, dijual. alhamdulillah habis. Tapi ini setelah itu COVID itu menurun, omset menurun. Oh. Dulu itu sampai habis sekitar 60 kilo, 70 kilo. Ini omset COVID itu omset menurun, sangat menurun. Sekarang Tapi jadi sekarang? Ya belum pulih. Oh, Masih 50 kiloan itu ya? Kepenaan rebahan Ibu. Iya itu mungkin. Jadi bukan karena Covid-nya, Iya, tapi itu. ternyata kepenaan turu lali dodol Ya gitu loh. memang apa itu pelanggannya itu pada berkurang. Yang kayak gudeg, kayak gorengan itu pada berkurang. Mungkin ganti usaha gitu ya, di sana mungkin juga. begitulah. Soalnya kalau kita tetap makan tahu ya bro. Kita Iya. tetap makan tahu, cuma nggak tahu tahunya ibu apa bukan. Iya. Gitu. Saya Sampai juga mana nggak Bu tahu. distribusi tahunya itu yang ibu tahu tuh sampai mana? Baru sampai pasar toh, itu kan mau masuk ke market itu susah. Oh, kenapa?
Ya kendalanya itu mungkin perizinannya itu susah. Nyari nggak Ibu? Ya Enggak. ya baru nyari tapi susah itu loh masuknya itu. Yang susah apanya? Persyaratannya. Emang syaratnya apa? Modal juga. Lah bentar, modal buat apa, izin apa dulu? Bu, udah nama brandnya tahunya? Itu Bapak apa namanya Surata. Oh, Surata. sudah ada brandnya. Surata, iya. Sudah perizinannya Udah sudah ada. PIRT udah punya. Sudah Ada. PIRT sudah punya. Udah punya, Terus iya. yang tadi yang belum apa? Ya itu Yang apa? modalnya untuk Untuk apa? ya kan mau masuk ke market itu kan harus ya kayak pembayarannya itu nggak langsung di Oh, di toko modern. ya nggak langsung Termin. langsung ya tetap. Oh. Nggak langsung beli langsung Enggak, bayar iya, gitu ya. enggak. Jadi itu butuh talangan gitu ya Iya, untuk Hmm. Tapi ngomong-ngomong di rumah sudah ada pembukuannya Bu. Misalnya aku hari ini dapat 500 Dapat duit juta berapa? berarti saya harus ditalangi 1 miliar gitu. Belum. Lah terus gimana yang mau ngasih talang Ya, nanti? itu susahnya itu. Duitnya itu ya ini duit saya semua, Mas. Gimana? Nah, enggak, maksudnya kan tujuan kita datang ke sini salah satunya Ibu memberikan Iya. fasilitas Sibakul itu di situ di dalamnya ada nanti pelatihan bagaimana memanage keuangan biar nanti dapat permodalan. Karena kalau nggak tahu Ibu itu nyatet apa enggak kan bingung ya mau ngasih ini butuhnya berapa. Iya. Takutnya kalau dikasih kokean itu loh Bu. Iya. Nggak apa-apa ya? Kokean. Nggak apa-apa. Kalau ya? kokean nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Kalau kurang kan saya ini protes. Iya. Bu, tahu nggak ini badinya? Tiap Badinya. hari 50 kilo itu badi berapa? BEP. Berapa Nah, itu untungnya? bersih atau masih kotor? Ya. Oh, tapi tahu ya kalau bersih Iya, berapa, kotor ya, berapa? kan nanti dikurangi untuk tenaga, untuk bahan-bahan semuanya Iya. itu loh, untuk Oh, pernah ngitung berarti ya? Sudah dihitung itu. Sudah ya, dihitung. sehari itu ya sekitar 200-an. Itu kotor. Oh, bersih. Oh. Tapi nggak dicatat ya. Enggak. Mek dia eling-eling. Kira-kira. Oh. Iya, kalau bakul itu kan kebanyakan kalau udah dapat gitu untuk beli apa-apa udah itu kalau Entek, besok golek. enggak masa sisihkan berapa gitu. Tapi ada penyisiannya itu di Ya, sisi. ada. Oh, oke. Sudah disisihkan ya dikit-dikit ya, Iya, Bu. untuk- Oh. Tapi nek sak wayah butuh ya disibuk. Ya, gitulah. Oke, Bu. J, matur nuwun Bu Wasti dan Bu Sumiati, boleh kita berikan apresiasi. Semangat terus ya, Bu. Ya. Iya. Tapi menyenangkan kok sama dengan ibu-ibu ini. Betul. Kita akan bahas lagi sebentar lagi, masih ada satu lagi UKM yang nanti kita tanya-tanya, tetap di Sarasehan Sarasehan Sibakul. Halo Sobat UMKM, perkenalkan saya Mas Bira. Dan saya, Sri Kandi. Kali ini kami akan memperkenalkan apa itu Sibakul Market Hub. Keuntungan tergabung dalam Sibakul Market Hub adalah layanan gratis ongkir ke seluruh wilayah Yogyakarta. Cara daftarnya mudah. Pertama, silahkan masuk ke laman sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Kemudian klik Sibakul UKM. Login dengan akun yang sudah didaftarkan Sibakul Jogja. Setelah masuk pada laman ini, pilih fitur, kemudian klik kurasi Market Hub. Lalu pastikan tambahan kelengkapan data wajib sudah centang hijau semua ya. Jika sudah, klik produk baru atau pengajuan kurasi, lalu klik tombol plus. Kemudian, isi semua kelengkapan datanya ya. Jika lebih dari 5 hari kerja produk Anda belum terkurasi, segera hubungi WA admin ya. Nah, mudah kan caranya? Selamat mencoba. Oke. Ya, sekarang kita bersama dengan Bu Dewi. Bu Dewi. Ini sebenarnya pengennya sih semua ibu-ibu di sini kita wawancara Betul ya. sekali karena Cuman, semua punya produk yang Betul, unik-unik yang bagus-bagus. pastinya punya posisi pasar masing-masing. Iya, Nah, ini saat- wakili aja yang kita saat wawancara ini ya. sama Bu Dewi. Apa ini ceritanya dengan Bu Dewi produknya apa? Iya, produk saya adalah Supasup
Oh ini makanan bule ini. Ini bukan Bule. makanan gudeg ini. Oh ya, kenapa Bu idenya bikin sup-sup? Ya, tahun 2012 waktu itu anak saya masih kecil-kecil waktu itu 2012 itu banyak makanan yang tidak menyehatkan jajanannya. Berawal dari situ saya membuat sup-sup di rumah Untuk konsumsi sendiri. terus kan ke sekolah harus bawa makanan ya, Bekal gitu. terus tak bawain, terus teman-teman pada nanya ini makanan apa, karena zaman dulu kan Belum familiar ya. info tuh belum seperti sekarang ini Iya. ya. Terus Pada pengen? pada minta beli gitu kan. Oh tak kirain minta terus nangis anaknya lo ya. Terus ada yang nyaranin Mbok jualan aja gitu kan. Oke. Saya berawal jualan di rumah. Coba-coba gitu. Ya, di rumah di depan gitu. Terus? Waktu awal kan orang belum mengenal, jadi jajanan waktu itu cuman laku 2, terus sisanya tak kasihin tetangga. Tetangga juga nanya, piye maeme gitu kan. Kok ditutup ya toh? Alhamdulillah setelah itu laris di depan rumah. Setiap sore pulang kantor itu banyak mobil yang berderet kan, saya nggak enak sama tetangga, terus berpikiran untuk buka di luar. Saya waktu itu buka di Alkit, alun-alun Kidul, sampai sekarang, terus di Jogokarian. Jadi selama 3 bulan saya membuka 3 cabang. 3 outlet itu. Ya, Terus kalau sekarang? Sekarang ada 5, insya Allah doain bisa 8 on proses gitu. Oh, itu cabang-cabang itu yang ngelola ibu semua atau ada yang bermitra gitu? Enggak, sendiri. Oh, sendiri. Iya, tapi kita ada manajemen gitu. Untuk Di Jogja semua. Nggih, di Jogja area. Nggih. Terus ini dengar-dengar ada pencapaian yang membanggakan nih dari Iya. produknya. Ya, alhamdulillah. Kemarin saya sup-supnya dipesan untuk pernikahan Mbak Erina sama Mas Kaisang. Oh, Dan pas Pak alhamdulillah, Jokowi mantu ya. alhamdulillah sekali ke hari Ini Pak Visu langsung bilang aku nggak percaya loh. Monggo boleh datang ke Alkit pagi ada Di mana Mbak? Alkit di sebelah Timur. timur. Nggih, Apa brandnya? Dewi Cakra. Oh Dewi Nggih. Cakra. Nggih, Oh pernah beli juga Bu Nggih, Lurah. makasih, Bu Pak, Lurah. Pak Visu tetap nggak percaya. Iya. Saya itu pelanggannya. Makasih Pak Wisnu. Nah, Oh alah, terus aku gitu. ya ora percaya. Alhamdulillah nek Pak Ade tetap nggak percaya Ora ya. percaya. udah datang aja ke Alkit itu. Nah, Kok jauh banget toh Mbok yang deket-deket Di mana? aja. Di sini deket rumah nggak sih? dekat banget. Iya. Jadi ada 5 cabang sekarang itu di Alkit. Pagi dua tempat di sebelah timur sama barat, pojok selatan. Sore malam di Alkit yang di bagian selatan. Terus sama di Pasar Condro Negaran itu ada, sama satu lagi yang Itu kelima. pagi semua? Sore kalau yang sore. Pasar Condro Negaran, sama di Pandega Marta. Oke, Bu Dewi. Iya. Kalau menurut Bu Dewi kan Bu Dewi yang punya produk, Bu Iya. Dewi yang masak gitu. Kenapa kok bisa istilahnya tembus sampai dipesan oleh pernikahan Iya. putra Apa presiden? tipsnya? Apa sih yang membedakan atau apa? Gimana kok bisa sampai kayak gitu? Iya. Kebetulan saya juga ikut beberapa pameran. Waktu dulu sebelum pandemi itu di JEC setiap ada pameran kuliner saya selalu ikut. Saya selalu ikut. Jadi dikenal banyak orang dari pameran Ya, itu. alhamdulillah dari situ mungkin terus dicari sup-supnya Dewi Cakra, alhamdulillah. Berarti rajin-rajin iya. mengikuti pameran itu juga salah satu tips ya. Iya, Oke. sama untuk wedding dulu sebelum pandemi ada beberapa hotel besar di Jogja juga pesan di saya. Dulu waktu sebelum pandemi pesanan paling sedikit itu 400 porsi. Jadi yang paling banyak 1.500. Oh, dulu kan cuma bikin sendiri ya Bu? Iya. Akhirnya punya banyak yang bantu sekarang ya. Iya. Sekarang sudah banyak yang bantu? Alhamdulillah sekarang ada 10 karyawan. 10 karyawan. Bu, apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya? Masih dibutuhkan? Kalau sekarang saya pengen pengembangan usaha yang semua orang bisa makan sup-sup tapi tidak mahal. Jadi
bisa Gimana bikin di tuh? rumah gitu ya. Uh-huh. Dibikin cream soup kayak mie instan itu, terus ya itu Dibikin sendiri. mesti kerjasama dengan UGM atau universitas lain yang bisa membantu saya untuk mewujudkan cita-cita saya. Berarti punya jadi inovasi instan. itu tadi Iya. ya. Kayak cream jadi- soup instan Instan, gitu ya. iya. Sehingga orang belinya yang instan itu Iya. tinggal ditaruh air panas Iya. sama dimasak bentar Iya, jadi iya. gitu pengennya. Oke, Jadi itu good. sangat menyehatkan karena bahannya dari susu sapi murni dan kaldunya bukan kaldu penyedap rasa tapi dari kaldu sapi yang non fat. Saya ngambilnya dari mana non fat itu? Karena saya ada saudara yang bikin abon, jadi abon itu kan dagingnya non fat ya, jadi saya ambil. Gitu. Oh, Oke, sudah baik. punya kerjasama. Terima kasih Oke. banyak. Kita berikan Oke. apresiasi Matur buat nuwun Bu Bu Dewi, Dewi. sukses Matur nuwun. untuk gere-gere selanjutnya. Terima kasih. Iya. Alamatnya rumah. Alamat rumah di Jalan Suryo Diningrat 57. Oh, langsung Oke. nanti Bu Lurah langsung jujuk sana. Monggo. Iya. Terima kasih. Langsung aja Bu Lurah dikomentari. Matur nuwun Bu Dewi. Matur Bu Lurah nuwun. boleh dikomentarin untuk teman-teman Cek. pelaku UMKM di sini yang ternyata luar biasa Iya. nih. Ya, memang kita kalau lihat di Gedong Kiwo dan juga Mantri Jeron secara umum itu memang UMKM-nya lebih atraktif atau lebih inovasinya lebih banyak gitu ya. Memang salah satu produknya yang kayak gini EcoPrint itu hampir di semua kelurahan ada gitu. Jadi kayak home industry yang tadi sebetulnya di setiap kelurahan ada, ini dari Minggiran Mantri Jeron, kemudian di Gedong Kiwo juga ada, mungkin di Suryo Diningrat juga ada. Jadi ada memang beberapa kali pelatihan memang diajarkan untuk membuat EcoPrint sebagai alternatif untuk menambah pendapatan keluarga seperti itu, sehingga mungkin di beberapa tempat sehingga ibu-ibu itu menerapkan kemudian memproduksi. Nah, memang mungkin awalnya juga hanya sekedar pelatihan biasa, kemudian dikembangkan serius dan sebagainya, mungkin seperti Bu Wasti ini kemudian bisa pameran di mana-mana gitu Bu. Iya begitu. Jadi awalnya kita ada pelatihan secara mungkin tidak terpikirkan untuk menjadi pengusaha, membuat produk dan sebagainya, mungkin tidak terpikirkan. Kemudian ketika ada pelatihan yang terkait dengan pelatihan batik, jemputan, EcoPrint dan sebagainya, beliaunya concern untuk mengembangkan sehingga bisa melakukan pameran di luar juga ya. Kalau misalnya Bu Lurah sendiri ini karena sudah kelihatan nih potensinya. Ini dari kelurahan sendiri punya program apa Bu untuk menemani para UKM? Kalau kita pelatihan setiap tahun mesti ada ya. Tidak hanya kelurahan, cuman juga kemantren, juga tingkat kota juga ada lah pelatihan-pelatihan yang untuk meningkatkan. Kalau bisa produk mungkin sudah semuanya bisa. Cuman bagaimana meningkatkan value, misalnya dari kemasan, dari produk-produk turunannya yang seperti tadi yang batik tadi bisa dibuat outer dan sebagainya, kemudian dari makanan mungkin juga dari kemasan dan sebagainya, itu termasuk juga tadi yang zup tadi mungkin inovasi dan sebagainya, membuat inovasi yang bisa instan seperti itu. Nah itu mungkin itu kita kerjasama juga dengan CSR ataupun dari lembaga dunia pendidikan kayak gitu, kemudian dari CSR yang dari swasta untuk memberikan pelatihan produk ataupun pelatihan untuk kita bisa seperti tadi yang kesulitan untuk perizinan dan sebagainya, kita berikan sounding untuk bisa mendampingi, untuk bisa mendapatkan kemudahan dalam perizinan PIRT ataupun halal untuk produk-produk makanan seperti itu. Oke. Kalau gitu Pak Wisnu sekalian, ini Pak Wisnu ada beberapa yang kita perhatikan belum punya brand, kemudian mungkin perizinannya juga masih belum. Monggo boleh dikasih masukan Pak. Oke. Kalau saya sedikit beda Mbak Marta. Karena saya setiap pagi itu kalau jajan itu ya di daerah Mantri Jeron. Meskipun rumah saya Sewon. Jadi melintasi Ring Road, goleke ya ning Suryo Diningratan gitu kan. Ya, leres Kerapiak Ngalor istilahnya. Itu kan banyak sekali. Karena di sini di sekitar Gedong Kiwo kan jalur emas sebenarnya. Ya kan, Gading ke selatan itu daerah Kerapiak itu kalau pagi kan sudah riuh. Banyak pedagang di situ itu kan itu. Dan itu enggak ada brandnya Mbak Malta itu. Dan itu laris gitu kan di titik-titik di sekitar utara Kerapiak itu sentra-sentra snack itu bertebaran di situ gitu kan. Pepak kari milih
Betul nggak ibu-ibu? Nah, itu. Belum bicara sentra-sentra yang lain. Kalau puasa itu kan di Jogokarian juga ramenya minta ampun itu, ya kan. Jam 4 itu semakin kesini semakin rame. Dulu itu jam 4 masih bisa pulang aja waktu di Bapeda. Sekarang setengah 4 kalau pas puasa itu udah nggak bisa dilewati itu sudah. Kalau itu aku bisa oleh lewat kono, berarti kudu lewat sing yang jauh. Boleh lewat situ. jalan kaki Pak maksudnya iya, Pak. Itu harus jalan, harus parkir itu kan. Tuh nyari supa-supnya itu kan kemarin ada di dekat itu ya. Parkiran apa ya, itu juga ada, itu juga waktu di Jogokarian itu. Yang barat parkiran pondok itu nggak, kalau nggak salah juga ada itu. Betul nggak Bu itu yang supa-sup? Yang tahun ini kemarin? Yang tahun lalu saya ada, yang tahun ini cuman sebentar karena istilahnya nggak serame yang tahun lalu, jadi saya tarik untuk ke tempat lain, cuma sebentar bukan. Kalau Alkit memang sudah terkenal ya, karena di Subasup di Alkit ya, karena anak saya itu sukanya Subasup gitu kan. Kalau jagung itu mesti Subasup. Gandeng jagungnya wong arang ya tukune nang Alkit akhirnya itu. Nggak diundang Pak Jokowi tuh kemarin. Ada Subasup loh kemarin. Tua saya itu makanya kudunya sing ngundang saya. Nggih, intinya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau intinya di Gedong Kiwo atau di Kemantren Mantri Jeron ini sebuah jalur emas. Makanya Bu Rina Bu Lurah ini sebenarnya tinggal ketik aja, tinggal duduk aja sudah ramai sendiri daerah sini. Apalagi yang terbaru Pasar Condro Mbak Marta ini juga ramai. Destinasi baru kuliner jam 5 ini ramai sekali, sehingga apapun makanannya kalau didol di daerah ini pasti laku. Belum bicara Alkit ya, Alkit tiap hari itu juga ada yang jalan-jalan. Sabtu lalu sore itu minta ampun itu. Alhamdulillah hari ini musim kemaraunya agak normal ya, makanya kalau hujan terus kasihan yang jualan sore malam itu, karena kalau sekarang udah normal ya minimal ada jatah untuk teman-teman UKM yang ada di Alkit, di Condro itu nanti bisa berjualan dan orang-orang kemudian berdatangan. Ada gula, ada semut. Gulanya di Kemantren Mantri Jeron ini, wah semutnya banyak. Nah ini kan. Sewon aja sampai sini iya, gitu ya. Saya sewon itu aja sampai mainnya, karena pepaknya di sini macam-macam. Saya bisa membandingkan antara di daerah saya dengan yang di daerah ya katakanlah Suryo Diningratan, kemudian di Gedong Kiwo ini tempatnya Bu Lurah, itu pepak-pepak sini memang. Jadi memang kalau pepak itu ya lewes laku itu tidak memperhatikan brand katanya. Makanya tadi Mbak Marta biar diingat orang itu ya tahunya mestinya ada brandingnya itu kan. Kemudian karena pelaku subasubnya belum banyak, berarti mana kalau pelaku subasubnya banyak itu nanti mestinya kebutuhan untuk kemudian mengenalkan subasub instan tadi, Ibu saya sangat mendorong sekali apa meneh nanti Bu Lurah bisa memfasilitasi ini itu kan, terkait dengan produk-produk yang potensial, yang strategis, yang mungkin bisa diangkat, mestinya bisa mendapat fasilitas prioritas sebagai kebijakan afirmasinya Bu Lurah untuk mengangkat produk-produk lokal yang ada di sekitar sini itu kan, itu Bu Lurah mungkinnya. Makanya jus aja di sini ya nggak ada mereknya aja wes payu gitu kan. Nah ini kan karena ada sekarang orang-orang kota kan juga sudah literasi kesehatannya juga sudah cukup lumayan itu kan. Mestinya ada jus yang rendah gula atau yang jangan terlalu manis. Nah itu punya diperbanyak skema-skema pilihan-pilihan seperti itu biar masyarakat urban di sini kemudian banyak pilihan menu-menu menu-menu tidak hanya yang disukai tapi juga yang menyehatkan. Yang menyehatkan itu butuh branding juga gitu kan. Katakanlah kalau saya lihat tadi saya nggak tahu ini tadi miliknya Ibu tidak yang di sini. Tahunya kan di plastik biasa yang di sini. Kemudian ya mungkin kalau di pasar seperti itu ya atau jadi rame, tapi kalau pengen punya lebih ya biar orang ingat tahunya apa itu mestinya ada mereknya. PIRT oke lah tadi, halal oke itu nanti, dan skem dinas koperasi terkait PIRT halal sekarang masih dibuka. Jadi kalau Bapak Ibu pengen mendaftarkan produknya untuk dapat PIRT halal, nanti bisa tanya ke Mas Alvin di depan itu. Catatannya apa? Jadi anggota Sibakul dulu.
Jadi di pojok depan kita kan ada buka helpdesk pendaftaran Sibakul, dan nanti kalau Bapak Ibu masih kerso mendapatkan halal PIRT bisa daftar di depan, atau kalau tahun depan masih aku tahun depan nanti bisa lewat Bu Siti juga sangat memungkinkan. Itu nanti asal berkelompok ya, nanti ya berkelompok, nanti akan kita bantu mendapatkan sertifikasinya, dan itu gratis. Itu jadi semuanya kita fasilitasi, karena Sibakul yang Bapak Ibu di kota ini monggo dimanfaatkan. Tidak hanya sekedar mendaftar sebagai anggota Sibakul, tapi juga ikut market hub kami. Jadi kita bantu memasarkan produk Bapak Ibu. Tidak hanya di titik-titik yang ada di sekarang, gitu kan. Jadi Bapak Ibu walaupun capek ya, nanti Sibakul ini kalau lolos market hub kami, mengirim kemanapun ongkirnya yang menanggung pemerintah daerah loh, gratis ongkir itu. Subasub kalau saya Ibu, Subasubnya bisa masuk ke ekosistemnya Sibakul, saya tinggal di rumah mencet, nanti Bu pesan Subasub, nanti tinggal Ibu pesan yang ojol yang berbaju hijau-hijau itu ngirim ke rumah saya, ongkirnya gratis itu. Apalagi anak saya maniak Subasub karena itu. Itu iya nanti. Makanya tadi kok ora di kota kulit Subasub endi gitu, makanya kok enggak ada. Iya dari awal tadi ditanyain loh. Makanya saya orang percaya padahal yo pengen digawani Subasub. Gitu maka. Dan enaknya kan pas panas itu melekoh-melekoh itu iya. Itu mungkin karena tidak hanya saya itu juga suka Subasub masalahnya nih dilek tambah lemu gitu kan. Tapi yang non-fat tadi saya suka. Masuk ya. Itu yang mungkin perlu dikuatkan dengan brandingnya. Subasub buatan saya itu meskipun dari susu sapi, tapi ini non-fat loh, low kalori loh. Lah itu nanti masih akan disukai oleh publik. Lah branding seperti inilah yang kemudian nanti bisa nggak si borinya yang dari sini itu ada telling story-nya seperti itu. Apa sih yang membedakan batik Sibori kami dengan yang lain itu kan, karena tadi Bu Rina sudah mengandikan hampir semua kelurahan di kota itu juga membuat ekoprint Sibori itu kan, jumputan loh. Bu Rina malah pun persoalan ini yang mestinya nanti bisa menjadi pemikiran bagi ibu-ibu di sini untuk menghasilkan produk yang disukai oleh pasarnya masing-masing. Yang disukai itu yang punya ciri khas dan diingat. Itu misalnya batik Sibori Burina Lurah. Nah itu dhisik itu karena ini ada masukannya Bu Lurah apa-apa lah, itu nanti bisa lah ini katakanlah timbang karena Bu Rina juga teman sendiri kan enggak apa-apa atau dijabel-jabel sedikit lah itu seperti itu. Karena setahu saya untuk memasarkan produk-produk makanan katakanlah jenang gendul atau jenang-jenang yang ada di sana di kota itu cukup laris. Karena kalau saya bicara di Kementerian Mantri Jeron ini, karena saya kalau pagi gaweannya ya gitu mubeng-mubeng nontoni snack di sini, apal itu saya di daerah Suryo Diningrat yang dodol snack mana saja saya apal. Sama yang di daerah Sewon itu saya apal, tak titik dodolannya apa wae itu. Bakule siji muter-muter tekan kono lah itu. Saya apal karena pagi sok nukokke snack gitu. Istri saya yang masak, saya yang nukokke snack gitu, tukang ya anake gitu. Seperti itu. Saya kira itu Mbak Marta, tadi ibu-ibu di sini bersyukurlah bertempat di selatan Yogyakarta. Karena tempat untuk mempromosikan itu terbuka luas, terbuka lebar. Belum lagi sepanjang Jalan Bantul, sepanjang Krapyak, Bugisan Kidul itu ramenya seperti apa. Saya kira itu Mbak Marta. Kalau nyari data UMKM ya, itu ada di Sibakul. Kalau nyari data snack di Pak Wisnu. Ini kayaknya nemuin tambahan supplier ini kayaknya besok ya Pak Tapi Wisnu, menarik sekali tadi yang disampaikan Pak Wisnu. Aku ya melu kepikiran. Apa? Iki orang nganggo brand. Nek kok laris itu. Ternyata kan brand itu ada macam-macam. Ada brand visual tuh kayak itu. Nanti kita juga ngobrol sama Mas yang ujung Mas Zaki. Terus ada brand yang apa ya, intelijensia. Jadi ternyata brandnya itu kan namanya jajan pasar sebenarnya. Itu tuh sebenarnya brand yang nggak ada gambarnya tapi orang tahu gitu loh. Brand jajan pasar. Makanya ibu harus
integritas tinggi, walaupun ini nguleni gawe lumpia gawe, tapi harus punya iki nggo jajanan pasar. Berarti aku harus mempertahankan otentitasnya. Iya. Entah dari masaknya, entah dari perlakuannya, sehingga disajikan dalam keadaan hangat, tetap aman dimakan. Nah itu Dan kualitasnya. jajan pasar ternyata namanya. Tapi aku tetap gak setuju sama kamu, bro. Apa? Lah contohnya besok lihat lumpia sama-sama dijajarke. Kan saya titennya gimana yang kemarin saya beli enak. Loh ternyata ini sosis bukan lumpia. Nah, Ya kan? itu berarti kleron itu kan ya badi nek bakul. Iya jadi ngelarisi yang lain gitu ya. Iya, oke. Masukan dari Pak Wisnu. Iya buat kita semuanya ya. Masukan yang lain gimana? Nah, Setelah ini tetap di Sarasehan Sarasehan Si Bakul. Ini Bu Tumi, tukang minjem. Tetangga Bu Ayu yang hobinya pinjem-pinjem. Ada yang relate sama kisah begini. Halo, Spada. Anybody home? Bu Tumi. Iya. Silakan masuk. Iya, iya. Ada apa gerangan wanita ini datang ke rumahku? Akan aku manfaatkan tetangga baruku. Malah koyo sinetron loh, Bu. Iya, Ceng ya. Ada yang bisa dibantu? Saya mau kondangan, Ceng. Ada cakep nggak? Oh, ada dong. Wah, jadi ngerepotin loh, Ceng. Kalau gitu saya pamit dulu. Mari, Ceng. Hati-hati, Bu. Iya. Oke, drama baru aja dimulai ke. Wah. Mau pinjam tas boleh? Oh, ada, Bu. Nih. Wah, jadi ngerepotin ya, Ceng. Ceng Ayu. Mau cari apa lagi sih, Bu? Oh, anu, Ceng. Belanja kebutuhan rumah tanggamu dari Si Bakul Market Hub aja. Gratis ongkir ke seluruh Indonesia tanpa ngerepotin tetangga. Kalau gitu, saya boleh pinjam HP-nya? Malu dong Bu Tumi, banyak yang nonton iklan ini loh. Makanya buruan download aplikasi Cibakul. Semua kebutuhanmu ada di situ. Ya sekarang kita mau tanya Mas Zaki ya, Ya. pengalamannya ya biar ibu-ibu juga bisa belajar dari pengusaha yang lain gitu. Betul sekali. Langsung Mas Zaki silakan, boleh cerita. Biar ini ibu-ibu itu tahu siapa sih Mas Zaki. Kok tadi Usahanya katanya apa sih? namanya ganti-ganti itu kok bisa. Kok katanya Mas Zaki kok terus dibilang Pak Jo. Silakan Mas Zaki. Terima kasih. Sebenarnya kalau saya di sini saya cerita mawon. Tadi mendengar cerita ibu-ibu luar biasa. UMKM itu ketoke cilik, omsete iso mengalahkan sing ketoke gede. Saya ada teman yang seperti itu. Jadi harus selalu pede dan siap untuk naik kelas gitu kan.
Jadi kalau sedikit cerita, saya bisnis itu mulanya 2009. Ini sebelum Pak Jo. Singkat cerita, saya toko komputer. Saya tidak punya modal. Jadi tadi kalau ada yang bilang kendala modal, saya tidak percaya. Karena pengalaman saya, modal utama itu bukan uang, tapi mental. Itu dia. Sebentar, mental. tepuk tangan dulu Bu. Iya. Itu saya betul. Ya uang penting ya, uang penting. Semua butuh uang, tapi itu bukan yang utama. Penting tapi bukan yang utama. Sedikit cerita waktu itu, saya tidak punya uang untuk beli barang dagangan. Saya buka toko jual beli second. Saya ikut komunitas, saya pinjem bakul-bakul waktu itu ada namanya Kaskus. Waktu itu masih ya 2009. Saya pinjem bakul sini, mungkin di barang apa tak silih tak kayak gitu tokoku. Di barang apa tak ambil. Jadi itu semua barang yang saya pajang bukan punya saya karena saya nggak punya uang untuk beli. Jadi nanti kalau teman saya laku tinggal waktu itu BBM kalau nggak salah, belum ada WA. Berarti wong lawas sekali ya? Iya sebenarnya masih muda Mas. Tapi kok saya klik gitu loh, iya. BBM Kaskus. Iya. Jadi itu waktu itu saya umur 25 tahun, 2009. Itu alhamdulillah dari situ sidik-sidik dikumpul ke. Saya toko nggak punya AC, kalau siang, kalau sore saya jaga sendiri, saya gini. Jadi memang kalau punya usaha itu jangan berpikir ideal, tapi opo yang ada langsung dijalankan. Kata Bob Sadino ngaten nggih. Jadi bisnis yang bagus itu bisnis yang langsung dijalankan. Ngaten nggih, singkat cerita saya buka toko komputer 2014, kemudian saya juga buka toko kacamata atau terkenalnya optik. Nah, Pak Jo tadi saya sekarang pas pandemi saya buka di Jalan Wonosari namanya Pak Jo. Itu saya inspirasinya 7 hari 7 malam saya. Waduh beneran tuh. Saya betul-betul Pak Jo. Itu ternyata saya waktu itu punya konsep. Saya pengen bikin mall kecil kacamata. Jadi konsep yang baru, yaitu singkatan dari Pasar Kacamata Jogja. Kok ndilalah disingkat ya jenenge apik, Pak Jo. Saya bikin logo sendiri, betul-betul 3 hari 3 malam saya buka Corel. Saya bikin sendiri ada blangkonnya karena nama Pak Jo ini Deso. Deso ya, Pak Jo, Deso. Tetapi barang yang saya beli termasuk barang yang hubungannya dengan teknologi kacamata, kan ada teknologinya nggak, ada teknologi lensa dan lain-lain. Jadi memang konsep saya tabrak ke Pak Jo, tapi tempatnya saya bikin agak terus terang memang agak eksklusif. Apakah saya punya duit? Mboten. Sekali lagi saya tegaskan uang itu bukan yang utama. Jadi saya waktu itu beli interiornya nggih bekas second, tapi ya diisik-isik ngoten disulap jadi bagus. Jadi uang itu kalau tadi nggih saya sedikit ini nggih matur bukan yang utama, tetapi mental yang utama. Jadi itu sedikit cerita kenapa saya sekarang kalau di sana, dijaga sana beberapa, alhamdulillah saya sekarang dari yang jaga sendiri sudah punya belasan karyawan. Pasti kalau datang saya pengennya sama Pak Jo. Waduh, ini saya di ini customernya langsung nyari Pak Jo. Iya, kadang ada yang saya kalau nggak Pak Jo nggak mau. Oh ya. Kalau nggak belangkonan nggak mau gitu. Oh, iya. Jadi mungkin itu sedikit cerita tentang. Ini ngomong tadi ngintip nih. Oh, iya. Pak Jo ini kayak apa brandnya, apa logonya yang disebut. Mungkin Ibu bisa buka Pasar Instagramnya Kacamata Jogja. Pasar Kacamata Jogja. Jadi sudah istilahnya ada belangkonnya beneran. Ada belangkonnya. Iya. Karena biar Jogjanya dapat, pasarnya juga Betul. dapat. Jadi berarti kalau orang mikir pasar tuh berarti kalau saya masuk tuh terjangkau ya Mas? Terjangkau. Nah itu loh maksudnya. Dan range-nya sangat luas. Oh ya. Mau beli yang murah ada, mau yang branded jutaan ada. Pasar itulah pasar. Itulah pasar. Nah. Saya mencoba menggabungkan konsep di situ, konsep baru di Soalnya situ. jadi customer itu kan kadang-kadang mau masuk itu wedi-wedi. Betul. Ya kan? Ya. Lihat isinya berapa ini, Ya, gitu kan? Gitu. Mas pernah jatuh pas bisnis enggak? Sering. Oh sering. Oh sering. Saya kalau ibu-ibu, bapak-bapak mendengar cerita ada pengusaha belum pernah jatuh, itu ndobos, alias ngapusi, alias goroh. Tidak mungkin kita usaha tidak pernah jatuh. Tidak mungkin. Jatuh mau naik tambah jeru jatuhnya, tambah jeru lagi itu. Saya masih ingat betul sedikit ini yang sangat membekas. Tadi saya matur dengan Bu Lurah sebelum acara. Pas sebelum pandemi saya ditipu karyawan. Oh, ya? Seharga motor besar. Wow. Ditipu karyawan. Saya mau bangkit, pandemi.
luar biasa cobaannya. Saya mau bangkit pandemi. Pandemi saya lewati, ada satu hal yang nun sewu tidak bisa saya ceritakan karena ini pribadi. Saya harus pindah. Toko saya sebelumnya di pusat kota, di Jalan Kusuma Negara. Saya harus pindah karena suatu hal saya harus segera pindah. Makin terjadi saya harus renovasi dan lain-lain. Saya sampai nun sewu. Saya masih ingat betul, kasur saya jual, lemari saya jual, meja makan saya jual. Saya bilang mangan iso, saya bilang istri saya mangan iso lesehan. Saestu saya jual. Sampai saya sama istri saya di rumah, opone sing iso didol iki. Gitu. Karena ya prinsip orang beda-beda nggih. Kalau saya punya prinsip saya enggak mau utang. Itu prinsip saya pribadi nggih. Monggo prinsip beda-beda. Saya mending entek-entekan tak dol kabeh, tapi saya enggak utang. Itu prinsip saya. Itu alhamdulillah. Dan langsung saya ganti brand. Saya bikin brand baru karena ini bayangkan nggih, pandemi yang lain tutup jebret-jebret, tutup cabang, banyak yang kukut ngoten, saya malah digumuni, kok iki pandemi kok malah buka. Dan konsepnya langsung yang memang agak besar ngoten. Ya memang bismillah saya bilang ini saya memang modalnya memang TNT-an bilang gitu. Jadi itu mungkin sedikit ya. Caranya biar percaya diri tetap iso bangkit gitu tuh gimana sih Mas? Oh jadi gini, kalau saya prinsipnya ini juga mungkin sharing saja nggih, sharing saja. Kalau kita mau pede, jadilah orang yang berbeda. Itu prinsip saya, prinsip bisnis saya. Diferensiasi kalau istilahnya di perkuliahan nggih. Saya dulu non sewu kuliahnya juga masternya ngambil MBA, tetapi kalau sudah bisnis itu betul-betul learning by doing. Materi di kampus itu betul-betul kadang tidak sinkron. Nggih, berbeda banget dengan situasi. Beda banget nggih. Sesungguhnya ya. Iya betul. Jadi memang jadi beda. Jadi misalnya saya bilang ke teman-teman pegawai-pegawai saya, karyawan saya, sing dodol kacamata oke. Bahkan saya bilang depan kita persis buka toko kacamata, kita takut tidak. Karena kita beda. Orang akan nyari kita, bukan nyari yang baru. Karena kita memberikan sesuatu yang beda. Nah itu yang membuat saya selalu pede. Nah mungkin juga sedikit berhubungan dengan kalau saya lihat nih non sewu nggih produk-produk di sini. Kalau saya boleh sekali lagi ini bukan menasihati nggih, saya ini hanya sharing saja. Jadilah beda, produknya itu beda dari yang lain. Bisa dari banyak hal. Tadi merek nggih, mereknya juga beda. Nun sewu ini sedikit menurut saya sangat penting karena istri saya tuh pecinta kuliner. Sering banget Shopee Food. Jadi pecinta kuliner. Kalau saya lihat ini yang harus sangat diperbaiki adalah packagingnya. Biar kemasan. beda itu contohnya packagingnya. Contohnya packagingnya, kemasan. Jadi misalnya tidak hanya di plastik, misalnya dikasih apa ngoten. Itu monggo itu beda-beda nggih karena kalau bagus sama enggak itu selera nggih. Tapi ada sesuatu yang beda, itu yang membuat podo-podo tahu, tapi orang itu karena zaman sekarang yang diutamakan itu penampilan luar ya. Beda dengan zaman dulu orang dipentingkan isinya. Kalau sekarang yang penting kita apik. Jadi begitu teman-teman customer membeli produk kita, kesan pertama adalah eksklusif, ini beda. Tapi eksklusif itu tidak harus mahal nggih. Packagingnya tidak harus yang mahal, tapi beda. Silahkan bisa pakai bahan apa saja, bisa beda. Kalau saya boleh sedikit cerita, saya barusan beli online. Ini hubungannya dengan si Bakul nggih. Ini marketplace di marketplace lain, UMKM Bali. Ini belum lama saya itu jualan kaos Bu, seperti Ibu nggih, mungkin pakaian juga. Saya buka, harganya tidak mahal. Saya begitu terima itu langsung saya akan kesini lagi. Saya beli kesini lagi padahal saya belum lihat bahannya. Kenapa yang bikin pengen kesini lagi? Eksklusif, dia pakai dus, kemudian ada ucapan terima kasihnya seperti kartu namanya itu. Kalau Bali agak bahasa Inggris ya, dear customers, thanks for apa gitu. Itu non sewu, kalau kita mau naik kelas memang kita harus berani tampil beda seperti itu. Tidak hanya kita polosan terus, nggih. Walaupun non sewu tadi Pak Wisnu nggih polosan pun sudah laris nggih. Tetapi mungkin hanya kawasan sini saja. Kalau mau non sewu tembus pasar bahkan nasional, sekarang sangat luar biasa. Jalannya sangat sangat terbuka, itu menurut saya itu yang paling penting, itu kita harus jadi beda. Itu yang selalu semangat saya dari dulu berbisnis adalah saya beda dari yang lain. Jadi saya tidak takut tersaingi. Itu mungkin sedikit. Oke, mantap. Wah, ini sekali. Super loh, mantap Pak infonya. Pengen beda pokoknya saya. Oke. Saya juga beda loh sama yang lain. Beda. Oh iya nek kowe iki kan beda nih karo kanca-kanca. Oh kono beda kowe.
Gitu. Loh, iya, tapi itu kan jadi brand Jadi kita, keinget, trademark oh kita. Mbak Marta itu ya, yang mesti Yang disingkirkan. jelek. Iya, jadi beda ya Bu. Besok langsung lihat produknya ini Nah bisa misalnya ini dibedake opo. panganan apa digoneng nih Pak Jo kayak gagang, dadi kacamata. Iki loro ya Beda. soalnya. Oh iya. Iki tuku kacamata apa tuku Sekaya panganan apa lagi lah. ya? Jadi kreativitas itu Betul. harus Kacang ya. bawang dikasih benang jadi kalung. Iya. Ya ora yo. Terus kalungnya itu dicandalke kacamata. Nang nggone Pak Jo meneh ngono lho dadi kono ki Jalan Wonosari sesuk rame banget. Iya. Tapi yang jelas Kreativitas. tadi yang mental itu tuh benar-benar. Betul. Karena aku ya sih nangis ya bro. Wah. Aku ki piye ya bisnisku. Menangis boleh. Menangis boleh. Tapi kemudian kita harus punya spirit lagi Betul, yang kuat, mental. semangat. Ada istilah. Bahkan ada istilah saya ini 10 kali usaha, 11 kali gagal. Lah minus Berarti saking oke gagal. Tapi ya memang seperti itu. Makanya saya bilang tidak mungkin orang bisnis itu usaha itu tidak jatuh. Anjlok. Saya sudah lengkap, ditipu supplier sudah pernah, customer sudah pernah, pegawai ini dewi kerep. Apa yang belum nanti saya lengkapi saya. Sudah itu kan sudah semua. Sudah semua. Berarti orang ngapusi. Sudah semua. Aku sebenarnya penasaran lihat wajahnya Mas Haki pas kui loh. Iya. Ini kan pas enggak itu. Enggak, itu pas Soalnya itu semangat kita kan entuk Betul. konco gitu loh. Entuk konco, ya. Oh iya. Prinsipnya kuat loh Mbak. Jadi pokoknya sing penting aku arep adol opo-opo, sing penting sesuk visine jelas, sesuk pasti balik. Ya. Pasti akan lebih baik. Kasurnya tingkat baradol kasur dasar. Terus itu meningkat Nah, lagi gitu iya, ya semangatnya. keyakinannya kuat. Betul. Tapi ada satu nih, kalau lagi gagal jangan malah cari teman yang sedang gagal ya. Oh iya. Teman Itu curcol. circle. Kalau zaman istilah kerennya bahasa gaulnya circle Iya. kita, pertemanan kita memang harus sama-sama yang fight gitu. Iya. saling Ketemu support. nih wong lokro ning angkringan ayo wis lah wis. Oh, mandek bae podo ya akeh sudah. kancane Akeh berarti kancane ya. gitu. Pandemi kabeh toh. Oh Oh, yo wis oh, lah yo. Betul. Kalau gitu kita minta Bu Nur aja deh biar semangat terus. Nah, semangatin kita Bu. Ayo Ibu silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan saya. Mungkin terakhir ya, mungkin termasuk closing gitu. Memang tugas dari Dewan itu salah satunya adalah membina masyarakat, termasuk para pelaku usaha UMKM ini. Bagaimana agar UMKM ini betul-betul sesuai dengan jargonnya itu naik kelas gitu ya. Jadi tadi saya kira dari beberapa pelaku usaha sudah menyampaikan produknya dan prosesnya juga, termasuk ada yang sudah sampai tadi Bu Dewi sudah sukses seperti itu saya kira juga dari awalnya tidak selancar atau semudah seperti sekarang ini. Semuanya adalah melalui perjuangan. Oleh karena itu saya kira dari Dewan itu tugas kami adalah mendorong juga mendukung program-program, terutama program-program khususnya Sibakul ini. Bagaimana agar Sibakul ini betul-betul berfungsi dan bermanfaat. Nah, untuk bermanfaat ini secara luas harusnya masyarakat, terutama para pelaku usaha kan lebih ngeh dengan Sibakul, atau yang belum bergabung dengan Sibakul tentunya segera bergabung. Untuk itu sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara luas itu perlu diteruskan, berkesinambungan begitu Mas Wisnu. Saya kira banyak saudara-saudara kita di sana itu banyak yang belum tahu atau sudah tahu tapi belum tahu bagaimana prosedur untuk bisa bergabung di Sibakul ini sebagai sistem pemasaran dengan banyak manfaat begitu. Di antaranya manfaatnya tadi bebas ongkir kemudian juga untuk mempermudah jalur komunikasi antar konsumen dan pelaku usaha. Nah, kemudian yang kedua, saya kira branding itu memang sangat-sangat perlu branding. Ya, nyun sewu, untuk menjadi anggota Dewan saja perlu branding. Ya Mas Wisnu. Tapi saya nggak mengatakan branding saya apa enggak ya. Pokoknya orang lain tahulah gitu, menilai sendiri gitu.
Nah, untuk usaha ini, branding ini saya kira salah satu usahanya adalah dengan tadi legalitas sertifikatnya. Nah, itu untuk memperoleh hak kekayaan intelektual. Lah monggo yang di sini di Kementerian Mantri Jeron yang belum memperoleh hak kekayaan intelektual, tentunya sebelum ke HAKI, saya singkat HAKI, hak kekayaan intelektual, itu sudah punya branding dulu. Ya, branding itu harus tadi disampaikan Mas Yaki ya, berbeda gitu nggih. Berbeda dan orang itu langsung tertarik gitu nggih. Langsung istilahnya kok namanya itu misalnya gitu nggih. Ya, seperti di Surabaya itu ada rawon setan itu ya. Itu malah justru itu brandingnya. Ya, terkenal itu. Orang di luar Surabaya kalau ke sana dicari rawon setan. Setan itu konotasinya kan jelek ya. Tapi kenapa dicari? Nah ini ya, kenapa dijadikan jujukan untuk makan malam atau makan siang juga? Iya, karena beda itu. Jadi tentu saja ya beda itu bisa beda ya, beda mereknya tadi, juga beda kualitasnya ya, juga beda kemasannya. Saya kira itu yang ikut saya ikut menggarisbawahi ya. Kemudian juga kami terus mendukung ya. Nah, namanya mendukung itu macam-macam ya. Kalau dari sisi anggaran, karena salah satu tugas pokok fungsi anggota dewan kan salah satunya adalah budgeting ya. Bisa mempunyai anggota dewan itu mempunyai wewenang menyetujui ya, ataupun menolak anggaran yang diusulkan oleh OPD ya, OPD organisasi perangkat daerah atau dinas-dinas ya, termasuk untuk kegiatan UMKM ini ya. Pastinya kalau itu untuk masyarakat ya, terutama untuk menaikkan kesejahteraan ya, ekonomi masyarakat ya, pasti kita dukung, kenapa tidak ya. Juga OPD yang lain ya, seperti pelatihan-pelatihan itu di Disperindah itu semuanya bermanfaat. Nah, satu lagi mungkin istirahat dulu Pak, gimana? Istirahat dulu ya. Ya. Saya punya 3 permintaan. Lah kowe iki senenge nonton iklan. Dagangan duwe apa aja to? Lingose dirungokke tak ajari. Si Bakul Jogja ki arep nganake pelatihan mentoring supaya sistem lem dodol iki sip. Mengko ana pelatihan mentoring kemasan supaya daganganmu lebih menarik. Ora bingung. Ya mengko daganganmu ki digitalke. Tapi sing tuku ramang daganganmu dhewe. Sing tuku seluruh Indonesia. Nanti juga ada kelas peningkatan kapasitas UKM Mitra Si Bakul Jogja, mentoring dengan konsultan bisnis dan praktisi bisnis. Apik banget iki lho, kemasane dadi kaya ngene saiki. Akeh meneh lho, ya mesti laris banget iki gudegku iki. Ayo jelas to, ana Si Bakul Jogja. Apik niki lho. Nyus.
Baiklah, akan saya lanjutkan. Jadi tadi saya sudah menyampaikan bahwa salah satu untuk meningkatkan produk itu didaftarkan atau istilahnya memiliki sertifikat di hak kekayaan intelektual itu, supaya brandingnya itu lebih kuat dan tidak bisa ditiru Branding itu kan kalau sudah memperoleh hak itu kan tidak bisa ditiru, karena kalau misalnya ada peniruan itu bisa diprotes, istilahnya diajukan gugatan gitu. Nah, tapi kalau belum memiliki hak kekayaan intelektual, ya itu bisa saja semua orang pakai nama tertentu gitu. Nah, kemudian tadi saya sampaikan bahwa memang kami harus selalu mendukung terutama mendukung anggaran anggaran yang diperlukan untuk pembinaan untuk mendorong istilahnya itu kegiatan UMKM itu supaya lebih bisa terus maju sehingga bisa tadi naik kelas itu supaya naik kelas kan tentunya ada upaya-upaya dan itu semuanya juga memerlukan pendanaan. Nah, ini insya Allah nanti kalau dinas dari Mas Wisnu terus mengusulkan yang itu, pastinya juga harus kita dulu kita bahas dulu tidak langsung gitu itu melalui badan anggaran. Nah, kemudian saya istilahnya itu sangat perhatian sekali dengan produk UMKM ini. Bagaimana kalau kita bela nah dengan cara membeli produk UKM. Jadi beli produk UKM. Ini UMKM Saya kira ini perlu jargon ini perlu dikampanyekan, digalakkan gitu. Seperti saya contohkan di Kulon Progo bela beli Kulon Progo. Produk Kulon Progo gitu Itu kan ada batik Kulon Progo. Betul. Itu sampai seragam ASN seragam itu harus beli yang produk dari warga Kulon Progo itu loh. Nah, di Kota Jogja ini bisa enggak seperti itu? Bela beli. Artinya membela dengan cara membeli itu. Jadi kadang kita pakai batik itu masih istilahnya bukan batik istilah pakaian yang istilahnya branding dari luar itu mantep banget ini. Iki tuku nganu lho iki neng kono neng mall ini impor misalnya itu kan mantep banget ya. Tapi kalau di mana UMKM berhasil sudah ada produknya ya kita beli itu. Jadi bela beli UMKM. Dan terakhir saya kira saya hanya istilahnya itu bukan pesan mengharapkan gitu. Harapan kami adalah para pelaku usaha ini terus bersemangat. Semangat itu modal. Modal yang kedua, pertama adalah niat. Tapi niat tanpa semangat, aku niat, aku wegah itu. Jadi niat itu tidak boleh diteruskan dengan wegah Angko nek rapayu piye. Nah, jadi optimisme itu harus terus ada. Seperti Mas Yaki tadi kan penuh dengan optimis tadi Nah ini, jadi semangat entrepreneur jadi semangat berwirausaha. Nah ini, tentunya dengan etos kerja. Ini jadi ada kaitannya antara niat, semangat dan juga etos kerja. Nah etos kerja itu yang intinya adalah dengan kerja keras, kerja cerdas, tidak hanya sekedar keras. Nah, kerja keras itu pakai otot aja para kuli nyun sewu yang hanya mengandalkan otot tanpa intelektual itu namanya hanya kerja keras tanpa kerja cerdas. Lah untuk UMKM ini dibutuhkan dua-duanya, kerja cerdas dan kerja keras. Tapi juga hasilnya nanti berkualitas kan gitu Nah ini as-as semua ini berkualitas dan juga kerja tuntas. Nah ini tuntas itu artinya apa yang hasil dari produk itu kita sendiri puas gitu loh marem gitu, wah ini hasilku apik tenan ini tuntas Tapi tuntas tidak terus berhenti karena hidup terus berlanjut. Hidup terus berlanjut, jadi harus
melakukan rutinitas untuk bisa usahanya terus bisa berjalan. Nah, juga diharapkan terus meningkat. Itu saja yang saya harapkan. Kita berikan apresiasi untuk Bu Nur. Yang jelas hari ini biar tuntas juga. Betul. Ada Alvin dan Mbak Rista di depan. Ini untuk teman Ibu kita. Menanti. Silakan habis ini Bu bisa langsung daftar Sibakul. Iya. Karena tadi sudah sering kita informasikan bahwa itulah fasilitasi pemerintah yang disediakan untuk Bapak Ibu pelaku UMKM. Termasuk ada foto produk hari ini gratis. Foto Ibu-ibu. produk, nanti yang bawa produk difotoin di depan. Nanti yang ada kotak putih dicari, ada tulisannya foto produk gratis. Silakan dimanfaatkan karena ini semua acara ini fasilitas-fasilitas ini untuk ibu-ibu semua yang ada di sini. Begitu. Jadi gongnya dari Bu Nur tadi karena memang fasilitasi dari Dinas Koperasi dan UKM DIY komit untuk para pelaku UMKM. Sudah ada niat, semangat untuk daftar juga harus langsung dilakukan seperti tadi Mas Zaki bilang. Usaha yang baik adalah usaha yang langsung pokoknya, enggak ditunda-tunda. Sesuk lali, sesuk wis ganti usaha meneh. Sesuk mikirnya beda meneh. Ras itu usaha malah ya. Sekarang daftar nanti langsung naik kelas. Iya. Ngomong-ngomong tadi ada rawon setan, kita pelanggannya ya. Kita setannya. Iya. Karena sesama setan harus mendukung ya. Betul. Baik Pak Wisnu, terima kasih banyak. Pak Wisnu komplain saya kayak butuh teman juga. Mau jadi temannya setan, Pak. Oh, pakai kalkulator. Itu berarti harus ngitung. Oh. Aku mengelawuh tahu kok 200.000. Iya. Oh ya. Matur nuwun Bu Nur, hari ini sudah menyambangi UMKM di Gedong Kiwo, kan ada 2 nih gedongnya. Bu Lurah, matur nuwun sekali Bu Rina. Semangat terus. Kang Senan sama Pak Wisnu untuk ke Pak Jo. Ke Pak Jo lo ya. Konco lo ini Pak Wisnu sama Bu Rina itu konco. Pak Jo, matur nuwun. Mas Besok Zaki. dicari lo ini Mas Zaki lo ya. Salam buat keluarga. Semoga terus menginspirasi teman-temannya. Kita cari belangkonnya. Kita belangkonnya nanti. Iya, dan seperti tadi Mas Zaki bilang bahwa kalau jadi pengusaha itu ya harus tetap kuat, maka kita harus bergaul dengan orang kuat. Kayak ini ada yang pernah bilang, kalau mau lucu bergaullah dengan orang yang lucu. Kayak saya sama A tetap nggak lucu ya. Kalau mau pinter bergaullah sama orang pinter, mau kaya bergaullah sama orang kaya, kalau mau sukses bergaullah juga dengan orang sukses. Oke, saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Dari Saransen Sibakul Dinas Koperasi dan UMKM DIY, terus semangat para pelaku UMKM di seluruh DIY. Kita semangati lagi, kita yel-yel. UMKM naik kelas, UMKM hebat Jogja istimewa. Matur nuwun.